Iblis disuruh sujud kepada Allah, sujud. Disuruh sujud kepada Adam, nggak mau. Ini manusia disuruh sujud kepada Allah, nggak mau. Kayaknya lebih keras kepala dari iblis manusia, saudara. Hati-hati tuh yang nggak sholat, hati-hati. Kalau kita teliti dalam ayat-ayat Al-Quran, sejarah iblis, saudara, iblis punya iman. Kalau ditanya siapa Tuhannya, dijawab Allah. Bahkan tadi dia mengatakan, ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Iblis deklarasi takut kepada Allah, saudara. Dan iblis nggak pernah mempersekutukan Allah. Mana ada iblis menyembah berhala? Justru berhala diciptakan sama iblis untuk menyesatkan umat manusia, saudara. Jadi iblis ini, saudara, kalau bicara batas iman, dia punya iman kepada Allah, bukan tidak, saudara. Tapi begitu bicara batas Islam, sebelumnya mereka ibadah kepada Allah. Ribuan tahun dia ibadah kepada Allah, iblis, ya kawan. Nah, jangan lupa. Nah, jadi artinya kalau bicara Islam, sebelum iblis itu dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena nggak mau sujud kepada Adam untuk mematuhi perintah Allah, iblis beribadah. Artinya imannya ada, Islamnya juga ada. Kata Nabi, barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, maka dia mendapatkan satu kebaikan, dan setiap kebaikan itu mendapat 10 kali lipat pahalanya. Nah kemudian Nabi melanjutkan, kata Nabi, wala aqulu alif lam mim harfun wahid. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Kalau ada yang baca alif lam mim, berapa huruf? 3. Terus tadi kata hadis, kalau satu huruf ganjarannya berapa pahala? 10. Kalau 3 huruf 30 pahala. Sekarang saya tanya, ada gak yang paham arti alif lam mim? Begitu ibu buka tafsir alif lam mim, tafsirnya wallahu a'lam bimuradih, hanya Allah yang tahu apa maksudnya. Jadi para ahli tafsir saja nggak ada yang paham artinya apa. Ini menjadi dalil bahwa membaca Al-Quran, mau paham ataupun tidak paham, tetap dapat pahala. Jadi kalau ada yang bilang percuma baca Quran kalau nggak ngerti artinya, nggak betul itu kalimat. Assalamualaikum sahabat-sahabatku semua, senang sekali rasanya bisa berjumpa lagi di channel ini. Sebelum lanjut, saya ingin mengajak Anda untuk menekan tombol subscribe dan menyukai video ini. Kita bangun channel ini agar tetap menjadi wasilah yang baik dalam menyebar kebaikan dunia dan akhirat. Dan bagi sahabat yang sudah tekan tombol subscribe dan nonton video ini, kami doakan semoga selalu dilancarkan usahanya oleh Allah dan mendapat kebahagiaan dunia maupun akhirat. Amin. Malam Lailatul Qadar disebut sebagai malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam tersebut, banyak keutamaan yang terkandung, salah satunya turunnya malaikat ke bumi. Dalil mengenai turunnya malaikat ke bumi tersemat dalam surat Al-Qadar ayat 3-4. Artinya, malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh, Jibril, dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa Allah memerintahkan Jibril untuk turun ke bumi disertai dengan sekelompok malaikat yang membawa panji-panji hijau. Jibril menancapkan panji-panji itu di puncak Ka'bah. Bahkan, sayap Jibril yang berjumlah 600 itu tidak bisa mengembang salah satunya kecuali pada malam Lailatul Qadar. Sebagai malam yang mulia, saat Lailatul Qadar berlangsung, Jibril dan malaikat lain mengucapkan salam kepada setiap orang pada malam tersebut. Para malaikat menjabat tangan mereka yang berdoa dan memohon kepada Allah di malam Lailatul Qadar. Allah yang Maha Agung menerima doa-doa mereka hingga terbit fajar tiba. Ini sesuai dengan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas. Beliau ia mendengar Rasulullah bersabda, dan bila tiba malam Lailatul Qadar, Allah akan memerintahkan Jibril turun ke bumi bersama serombongan malaikat yang membawa bendera hijau dan menancapkan bendera itu di puncak Ka'bah. Malaikat Jibril memiliki 100 sayap, 2 sayap diantaranya tidak pernah dibentangkan kecuali pada malam itu. Lalu, ia membentangkan kedua sayapnya itu pada malam tersebut, sehingga meliputi timur dan barat. Kemudian Jibril mengerahkan para malaikat agar memberi salam kepada setiap orang yang sedang berdiri, duduk, salat, dan berzikir. Para malaikat akan berjabat tangan dengan mereka dan mengamini doa-doa mereka hingga terbit fajar. Apabila fajar terbit, Jibril menyeru para malaikat, "Wahai para malaikat, berpencarlah." Para malaikat bertanya, "Wahai Jibril,
apa yang akan Allah perbuat? Apakah sehubungan dengan hajat-hajat kaum mukmin dari umat Muhammad? Jibril berkata, Allah memandang mereka pada malam ini dan mengampuni mereka, kecuali 4 golongan manusia. Maka kami, para sahabat, bertanya, Ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Beliau bersabda, mereka adalah orang yang meminum arak, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, orang yang memutuskan tali silaturahmi, dan yang memusuhi. Kami bertanya, Ya Rasulullah, siapakah yang memusuhi itu? Beliau bersabda, yaitu orang yang membenci dan memutuskan persaudaraannya. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Imam Baihaqi. Diterangkan pada laman NU Online, malaikat yang turun ke bumi pada malam Lailatul Qadar berjumlah besar. Mereka turun dengan cahaya yang cemerlang, penuh kedamaian serta kesejahteraan. Keutamaan malam Lailatul Qadar yang lainnya adalah 1. Malam keselamatan dan setan tak mampu mengganggu. Pada malam Lailatul Qadar disifati oleh salam atau keselamatan, sebagaimana tercantum dalam surat Al-Qadar ayat 5, malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Mujahid dalam tafsir Al-Quran Al-Adim menjelaskan bahwa Lailatul Qadar adalah malam penuh keselamatan, di mana para setan tidak mampu berbuat apapun di malam tersebut, baik itu kejelekan maupun mengganggu yang lain. 2. Diampuni dosa-dosa terdahulu. Mengutip dari buku Sukses Berburu Lailatul Qadar yang disusun oleh Muhammad Adam Hussein, malam Lailatul Qadar sering disebut sebagai malam pengampunan. Karenanya, dalam sebuah riwayat dikatakan orang yang beribadah menyambut datangnya malam Lailatul Qadar akan diampuni dosanya yang terdahulu. Hal tersebut merujuk dalam sebuah hadis yang berasal dari Abu Hurairah. Nabi Muhammad bersabda, barang siapa yang pada malam Lailatul Qadar mengerjakan ibadah dan berdoa dengan penuh keimanan yang dipersembahkan semata-mata untuk Allah, maka akan diampuni dari segala dosanya yang terdahulu dan yang akan datang. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tobroni. Dalil serupa juga diterangkan dalam kitab Riyadus Sholihin karya Imam An-Nawawi. Nabi SAW bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah, siapa saja yang mendirikan sholat pada Lailatul Qadar karena iman dan hanya mengharap pahala dari Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Muttafaqun alaih. 3. Khusus untuk umat Rasulullah, keutamaan lainnya pada malam Lailatul Qadar ialah diperuntukkan bagi umat Rasulullah. Mayoritas ulama sepakat bahwa keistimewaan malam Lailatul Qadar hanya berlaku bagi para umat Nabi Muhammad, sementara umat-umat Nabi terdahulu tidak mendapatkannya. Ini sesuai dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Malik dalam Al-Muwatta. Rasulullah diperlihatkan umur-umur manusia sebelumnya yang relatif panjang sesuai dengan kehendak Allah, sampai akhirnya usia-usia umatnya semakin pendek, sehingga mereka tidak bisa beramal lebih lama sebagaimana umat-umat sebelum mereka beramal karena panjangnya usia mereka. Maka Allah memberikan Rasulullah Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan, hadis riwayat Imam Malik. Umat Islam meyakini bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Malam ganjil yang diyakini datang di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini merupakan waktu yang diharapkan oleh seluruh umat Islam. Karena apabila kita melakukan amal kebaikan pada malam itu, seolah-olah kita telah melakukan ibadah yang nilainya setara dengan 1000 bulan atau 83 tahun. Keinginan untuk mendapatkan hikmah dan berkah Lailatul Qadar ini bukanlah sesuatu yang tidak beralasan. Rasulullah sendiri menyeru kepada umatnya untuk menyongsong malam 1000 bulan ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, carilah di 10 hari terakhir, jika tidak mampu maka jangan sampai terluput 7 hari sisanya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Malam yang istimewa itu masih merupakan tanda tanya, dan tidak diketahui secara pasti kapan datangnya. Namun, menjelang akhir Ramadan, Rasulullah biasanya lebih fokus beribadah, terutama 10 malam terakhir. Hal ini sebagaimana yang disebutkan Dewi Aisyah, Nabi Muhammad ketika memasuki 10 malam terakhir bulan Ramadan memilih fokus beribadah, mengisi malamnya dengan ibadah, dan membangunkan keluarganya untuk ikut beribadah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
Dalam sebuah kisah diceritakan bahwa Rasulullah sedang duduk itikaf semalam suntuk pada hari-hari terakhir bulan suci Ramadan. Para sahabat pun tidak sedikit yang mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah. Ketika Rasulullah berdiri sholat, para sahabat juga menuanaikan sholat. Ketika beliau menegadahkan tangannya untuk berdoa, para sahabat pun serempak mengamininya. Saat itu langit mendung tidak berbintang. Angin pun meniup tubuh-tubuh yang memenuhi masjid. Dalam riwayat tersebut malam itu adalah malam ke-27 dari bulan Ramadan. Di saat Rasulullah dan para sahabat sujud, tiba-tiba hujan turun cukup deras. Masjid yang tidak beratap itu menjadi tergenang air hujan. Salah seorang sahabat ada yang ingin membatalkan sholatnya. Ia bermaksud ingin berteduh dan lari dari barisan sholat. Namun niat itu digagalkan karena dia melihat Rasulullah dan sahabat lainnya tetap sujud dengan khusyuk tidak bergerak. Air hujan pun semakin menggenangi masjid dan membasahi seluruh tubuh Rasulullah dan para sahabatnya yang berada di dalam masjid tersebut. Akan tetapi Rasulullah dan para sahabat tetap sujud dan tidak beranjak sedikit pun dari tempatnya. Beliau basah kuyup dalam sujud, namun sama sekali tidak bergerak. Seolah-olah beliau sedang asyik masuk ke dalam suatu alam yang melupakan segala-galanya. Beliau sedang masuk ke dalam suatu alam keindahan. Beliau sedang diliputi oleh cahaya ilahi. Beliau takut keindahan yang beliau saksikan ini akan hilang jika beliau bergerak dari sujudnya. Beliau takut cahaya itu akan hilang jika beliau mengangkat kepalanya. Beliau terpaku lama sekali di dalam sujudnya. Beberapa sahabat ada yang tidak kuat menggigil kedinginan. Ketika Rasulullah mengangkat kepala dan mengakhiri sholatnya, hujan pun berhenti seketika. Sahabat Anas bin Malik, sahabat Rasulullah, bangun dari tempat duduknya dan berlari ingin mengambil pakaian kering untuk Rasulullah. Namun beliau pun mencegahnya dan berkata, "Wahai Anas bin Malik, janganlah engkau mengambilkan sesuatu untukku. Biarkanlah kita sama-sama basah, nanti juga pakaian kita akan kering dengan sendirinya." Apa yang dilakukan Rasulullah ini menunjukkan betapa banyak hikmah dan rahasia di balik malam 1000 bulan. Semoga malam yang tersisa di bulan Ramadan ini mampu kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah.